Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 13:10 yaitu Tuesday 29 April 2025, Selasa ya, 29 April 2025. Dan perlu diketahui juga bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa lihat ini langsung saja, dimana ini harga emas tingginya ada di 3340.1 ya, dan itu terjadi sekitar pukul 7:00 ya, dan low-nya itu ada di 3305.14, dan itu pun terjadi pada barusan ini pukul 12:17, dan sekarang harga emasnya ada di kisaran harga di 3314 ya. Dan ini saya lihat ini hampir setiap hari ini harga silver, perak ya, high-nya ada di 33.23 dan low-nya ada di 32.87, dan sekarang ada di 32.97. Oke, dan ini silver juga susah untuk kembali dan range-nya di kisaran angka di 33. Oke, dan bagaimana dengan transaksi ataupun purchasing saya yang kemarin? Dan ini kita bisa lihat ini ya, ini kemarin saya mengatakan pergerakannya normal, itu angkanya ada di 3328 sampai dengan 32 sampai angka 3333 ya. Dan itu pun tercapai, sedangkan low-nya itu tidak tercapai di angka di 3273 sampai dengan 78. Sedangkan malam itu low-nya ada di angka 3287 sekisarannya. Tapi kalau di sore hari mungkin ada di angka di 3280 ya. Jadi kalau kalian ada pembeli di sana atau buyer di sana, itu bisa profit. Dan saya tekankan kemarin juga, perhatikan jam 19 ya, atau pukul 7 ya, itu apabila harganya ada di kisaran di 3295, itu sudah otomatis ataupun diperkirakan itu kemungkinan besar itu bisa naik ya, dan itu pun terjadi naik ya. Dan ini range yang besar, saya memperkirakan angkanya ada di 3312 sampai dengan 20, karena saya itu memperkirakan pada jam 19 itu harga emasnya itu ada di kisaran di bawah di 3290. Jadi kita mesti antisipasi di bagian yang lain juga atau berseberangan, dan low-nya itu ada di 3218 sampai dengan 25, itu tidak tercapai semua. Dan saya sudah menekankan ya pada pukul 19, perhatikan ini apabila bermainnya ini harga di 3290 di bawahnya, itu besar kemungkinannya itu harganya akan turun ke 3255, akan dicoba. Dan itu tidak terjadi semua, karena pada jam 19 itu harganya ada di 3295 ya. Ada di situ, jadi berbeda ya. Jadi di sana mesti ditangkap itu. Ditangkepin. Dan ini saya melakukan purchasing ya. Itu pertama kali itu pada jam 19.35 ya. Itu posisi beli ya. Kemudian saya ada mengupload di halaman short ya. Dan ini sudah ini ya, ada yang mengatakan
atau sumber, itu kemungkinan itu harga emas bisa mencapai kembali ke area di 3500 ya. Jadi bisa dibuka oleh kalian kalau memang ada ya. Dan lalu saya juga mengupload itu Presiden Rusia Putin akan melakukan gencatan senjata itu pada tanggal 1 Mei kalau nggak salah, 1 sampai dengan 3 Mei ya. Jadi dari kedua gambar ini ataupun postingan sumber ini bisa dikatakan harga emas itu akan naik ya. Dan ini isi berita dari pergerakan harga emas itu naik. Itu kenapa? Itu ada sebuah hunting kick ya, sebuah tendangan ya, mungkin sementara aja. Itu diedarkan tadi subuh pukul 12, jadi tengah malam ya baru diedarkan. Dan ini isinya bisa kalian membacanya ya, itu kembali lagi ke record high 3500. Dan kita akan lihat personal income atau personal spending besok ya, hari Rabu. Dan platina telah naik 1% lebih, dan itu biasanya sudah over ya 1% kalau untuk platina ya. Itu perdagang di platina itu memang begitu. Dan kita masih ada fokus lagi antara perang tarif antara Amerika dengan China ya. Dan ini juga mengatakan juga masih lihat wait and see semua investornya, karena belum dipublikasinya atau diumumkan secara nasional ataupun jelas ya oleh kedua belah pihak bagaimana ini dengan tarif-tarif yang akan ini ya. Jadi para pengusaha masih bimbang berapa tambahan biaya akan dikeluarkan ya. Jadi baru bisa dihitung untuk dijual dia punya produknya ya. Jadi bisa kalian nanti membacanya lebih serius lagi. Dan ini menjelang penutupan itu beritanya itu ya, itu pada pukul 1.29 diulas lagi ya. Kita bisa lihat sama-sama. Itu bargaining hunting hanya kejutan katanya. Emas mencapai rekor 3500 minggu kemarin, lalu menunggu PCE besok. Dan platina naik 1%. Juga masih disinggung juga masalah perang tarif ini di sini. Dan kita lihat itu akan lihat bagaimana penjelasan dari kedua belah pihak ya. Dan ini pedagang-pedagang ataupun investor Eropa ya juga masih melihat ya bagaimana ini ya, apakah mau dinaikkan juga produk-produk Amerika yang dikirim ke Eropa ya. Dan juga Presiden Trump juga masih lihat yang masih in progress dengan China dia punya, tapi belum ada keputusan yang jelas ya. Jadi kebiasaannya kayak gini, seperti begini sideway, dan saya rasa ini bukan sideway, itu hanya buying time aja, jadi mengulur-ulur waktu. Dan kita akan melihat juga ya pesona konsumsi dari kita rakyat ya Amerika hari Rabu dan Jumat. Sudah tahu kita itu NFP. Oke. Dan ini kemudian data yang diluncurkan kemarin itu sangat mengejutkan ya, yaitu ini Fed Dallas Manufacturing Index ya, dimana kemarin diperkirakan hanya minus 16,7, sedangkan yang diedarkan itu dikeluarkan itu minus 35,8.
Jadi kalau ini data keluar seperti kemarin, itu data menunjukkan US dollar itu melemah, harga emas ya itu naik, dan itu terjadi setelah data ini keluar, harga emasnya pelan-pelan meroket. Dan tadi pagi kita masih ada singgung lagi ya, itu harga emas menurun karena itu prihatin dengan perang tarif ini ya. Jadi perang tarif ini masih fokus ya. Kita masih lihat itu karena jelas sampai detik ini belum ada kejelasan apakah ada pengurangan atau tidak ya. Pertama bisa dilihat ya. Ini kita disuruh lagi melihat itu data NFP yang akan dikeluarkan Jumat ya. Dan emas itu ya kelihatannya itu stay di atas 3.300 kalau lihat ini ya, to keep border upward trend intact ya. Itu kata analis ya. Dan itu harga emas jatuh pada hari Selasa ini agak soft ya, lembut ya, karena tensinya mulai menurun ya, karena sepertinya sudah ada perbincangan tapi belum ada kesepakatan ya. Dan kemudian ini juga lihat ya, kita masih menunggu juga ya. Dan ini juga masih sama, proposalnya dari Cina masih uncertain ya. Itu jelas sekali. Jadi sampai per detik ini pun belum ada statement yang akurat dari kedua belah pihak ya. Jadi hanya sumber-sumber yang mengatakan, mengkait-kaitkan ya dengan apa yang ini, bahkan dibilang presiden menelpon segala macam ya. Dan ini kalau tidak ada kepastian yang jelas, itu bahkan bisa saja terjadi harga emas di 3500 bisa dilewatkan ya. Dan kita para investor masih menunggu personal income dan jobless NFP ya. Dan ini sudah bisa dikatakan pasti ya, ini long termnya harga emasnya ini akan naik ya, tapi juga tidak disebutkan itu naiknya ke angka berapa ya. Jadi secara keseluruhan harga emas itu bisa naik, tapi naiknya ke berapa tidak disinggung. Dan ini saya juga pada pukul 9:27 purchasing buy ya, kedua kali ya. Dan ini saya melakukannya ketiga kali, yaitu pada pukul 10:09 ya. Dan saya masih keep karena saya secara personal atau pribadi masih ada ruang untuk naik ya. Dan ini data-data yang akan dikeluarkan ataupun dirilis Amerika, yaitu neraca perdagangan yang penting satu ya, yang lainnya tidak ada, yang ini justru penting. Dan ini boleh dikatakan ini dibandingkan previousnya itu bisa menyebabkan harga emas naik deras ya, karena selisihnya jauh sekali dari 147 billion ya menjadi 163 billion. Itu sekitaran ada belasan persen ya, 15 ya kurang lebih, 20 billion selisihnya, berarti sekitar 15% membengkak itu neracanya Amerika. Dan yang kedua itu yang perlu dipahami, kalau seandainya nanti malam pukul 19.30 harga emasnya tok
ada kejutan naik, nah itu mesti diselesaikan dulu kalau ada posisi buy. Lalu kita akan menunggu pada pukul 9 ini, yaitu jumlah jobs uh, jobs data opening ya. Jadi jumlah lapangan kerja yang ada tersedia. Lalu consumer confidence, yaitu tingkat kepercayaan konsumen, itu bagus sekali ya. Dan ini itu bisa menyebabkan pada naik semua ya, karena dinilainya bagus ya. Dan ini dua macam ini sudah tidak ada. Jadi yang kita harus pantau itu hanya dua macam. Dan satu lagi itu neraca perdagangan, yaitu 1930. Dan seperti biasa ini ada signal, itu semua cenderung mengarah kita untuk buy ya. Itu naik semua ya. Itu bahkan dari pukul 3.46 ya, bisa dilihat dari bawah. Lalu pukul 6:10, pukul 8, pukul 10, dan pukul 11 ya. Semuanya condong itu mengarahkan kita untuk membeli. Dan ini adalah estimasi perkiraan harga-harganya, dan kita bisa lihat ini yang tabel 11/36, di mana resistennya ini mengarah atau pengarahan di 3340, 3353, dan 3370. Lalu untuk supportnya di 3300, 3284, dan 3264. Dan di level ini cenderung orang lebih suka menjual ya, di angka di 3315 ya, kurang lebih di sana, daripada membeli, di mana persentasenya menunjukkan untuk sellingnya 63% di angka 3315 lah ya, dan untuk membelinya di angka 37% ya. Itu. Lalu bagaimana dengan analis saya? Dan kita akan membukanya. Dan ini garis putihnya belum saya geser karena saya memperkirakan itu bisa turun ya. Dan saya mencoba kembali ini ya. Ini juga mungkin sama ya, saya kasih yang besar aja ya, karena ini kelihatannya sepertinya bermain dua kaki ya. Dan saya akan screenshot dulu ya. Dan ini kelihatan ada permainan dua kaki, di mana isu setiap gelombang itu berbeda. Maksudnya begini, di Asia isunya harga emasnya contohnya bisa turun, dia bawa turun. Isu Eropanya bisa naik, dia bikin naik. Itu. Jadi tergantung isu apa yang mau dikeluarkan. Jadi kita pemain kecil itu hanya bisa memfollow aja, ikut aja ya. Pertama saya akan gambarkan dulu ya, itu kuncinya. Itu jelas sekali ya, ini dilihat ya. Pertama itu pukul 19 ya. Itu apabila angkanya ada di 3300, itu di bawah 3300, itu jelas itu angkanya akan mencari 3215 ya. Setelah 3300 ini tercapai, itu pada pukul 19, itu harus rintangin satu lagi. Dia punya rintangannya di 3283. Itu baru bisa mencapai, ada kemungkinan. Jadi ada dua step yang harus dilalui ya. Dan itu apabila kalau dia bergerak arahnya mau naik, itu bisa dikatakan angkanya ada di kisaran 3330 sampai dengan 28. Jadi masih membingungkan ini harga mau kemana. Dan sekarang jelas kita lihat runningnya itu ada di 3321 di tablet saya ya. Jadi itu kata kuncinya, itu perlu diperhatikan itu pada jam 19. Dan lalu bagaimana dengan perkiraan
dari harganya. Jelas kalau range-nya besar ya, saya bisa mengatakan ya, itu angkanya ada di 3395 ya, sampai dengan 3405. Jadi kita kuncinya ini saya kasih jauh-jauh, karena saya belum bisa memastikan itu jam 7 harga ataupun angkanya ada di angka berapa. Sedangkan untuk di bawahnya 3215 sampai dengan 25. Itu yang bisa saya komentari atau menganalisa ya, untuk range yang besar. Dan bagaimana dengan perkiraan secara yang perkiraan yang normal ya? Itu kalau bicara dengan angka normal, saya melihat itu angka di 3365 sampai dengan 75 ya. Sedangkan untuk bawahnya di 3292 sampai dengan 88. Itu kedua gambar ini perlu diperhatikan pada jam 19 ya. Ini angkanya ada di 3300 atau lebih bawah. Ya, itu jelas ini tidak bisa dipakai. Ini hanya bisa dipakai pada harga 3325 atau lebih tinggi. Ya, itu jelas sekali. Saya ulangi lagi untuk halaman yang ini ya, yang range-nya besar. Kalau ini bisa dicapai, dengan kata lain jam 19 itu angkanya ada di bawah 3300 atau lebih rendah. Oke, jelas ya untuk hari ini ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Rabu, tepatnya tanggal 30 April 2025 pada jam seperti biasa. Selamat siang para traders, salam cuan dan always profit ya.